ada Nabi Muhammad SAW itu pernah membuat kesepakatan untuk tidak saling menyerang dengan suku-suku yang bahkan musyrikin di Jeddah ketika Madinah berperang dengan Mekah. Bahkan sebelum menyerang Mekah, ya memang yang pertama menyerang kan Mekah, tapi kemudian ketika melakukan perlawanan balik itu membuat perjanjian dulu, termasuk dengan kaum musyrikin di Jeddah. Kamu jangan nyerang kami tidak akan nyerang kamu, dan kami biarlah berperang dengan Mekah saja, kalian tidak perlu membantu Mekah, karena kalau membantu Mekah kalian jadi musuh kami. Ya, itu terjadi, walaupun suku yang diajak berjanji setia itu adalah suku musyrikin. Nah ini ijtihad yang disebutkan dalam kaidah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi. Jadi ijtihad seorang mujtahid tidak bisa dibatalkan oleh mujtahid lainnya yang berbeda pendapat dengan hal itu. Apalagi ini menyangkut kebijakan satu negara yang disetujui oleh Amirul Mukmininnya. Ini saya lihat di berita resmi Islamic Emirate of Afghanistan yang sekarang banyak melakukan upaya membangun jaringan dengan bangsa-bangsa yang dulunya kan tidak diakui. Bukan berarti Emirat tidak simpati dengan berbagai konflik di dunia internasional ini. Tapi konflik ini memberi sedikit keuntungan pada Emirat Islam Afghanistan, tidak jadi lensa utama, jadi sorotan utama para pembencinya yang membenci kebangkitan Emirat Islam Afghanistan. Artinya diam-diam di tengah hiruk pikuk dunia seperti ini, Emirat bisa bebenah memperkuat dirinya pada saat musuhnya sibuk dengan konflik di geopolitik seperti sekarang ini. Ya semacam semangat salawat asgil lah. Wa asgili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Ya Allah, biarkanlah orang zalim sibuk dengan orang zalim, saling bersengketa, bertempur. Wa akhrijna min bainihim salimin, dan keluarkanlah kami di antara mereka itu dalam keadaan selamat. Walaupun yang disebut dengan wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin, seperti disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 60, terus mereka lakukan. Saya sempat kemarin melihat Amirul Mukmininnya mengunjungi madrasah yang disebut dengan sekolah-sekolah madrasah jihadiyah. Terus diingatkan tentang peran para ulama dan kewajibannya mendukung perjuangan dan peduli dengan politik. Jangan diam saja. Itu bagus materinya. Nah, artinya di poin 8 ini bukan berarti Emirat tidak simpati, tapi dengan kekuatan yang sekarang ada, mereka berhitung tidak cukup kuat untuk melakukan tindakan yang sifatnya militer, bahkan bisa balik melemahkan yang sekarang sudah dibangun. Tapi kalau seruan, dukungan dalam bentuk bahkan bantuan itu ada. Bantuan yang sifatnya kesehatan, makanan itu ada. Doa apalagi. Kemudian yang ketiga misalnya kenapa Suriah? Ini kan pemerintahan baru ini yang kental dengan seruan jihadnya karena Ahmed Ash-Shara ini dulu dikenal dengan Muhammad Al-Julani, pemimpin Jabhatun Nusrah. Tapi kenapa sekarang diam? Nah, analisis politik Timur Tengah Bassam As-Sulaiman mengatakan bahwa eskalasi kali ini tidak menjadi fokus Suriah karena ya baru saja mengalami pergantian rejim pasca perang saudara yang panjang. Pasca tumbangnya Presiden Bashar Assad yang dulu banyak membantai Ahlus Sunnah. Dan Suriah juga masih fokus pada pemulihan rekonstruksi ekonomi pasca perang. Padahal dulu memang Iran ini salah satu pendukung terbesar mantan penguasa Bashar al-Assad. Israel sendiri itu menduduki dataran tinggi Golan yang asalnya milik Suriah sejak tahun 67. Jadi bagi Suriah, baik Iran maupun Israel, ini dua kekuatan yang pernah merugikannya. Itu salah satu alasan sejarahnya. Tapi alasan yang lain adalah karena seperti disebutkan dalam The Jordan Times ini, ya mereka tidak memiliki kemampuan dan rakyatnya sudah muak dengan penghancuran. Kalau dari sisi masyarakat tidak siap untuk dimobilisasi. Seperti apa yang dikatakan Dr. Bedah Muhammad Khair Al-Jirudi misalnya, dari balkon saya pada malam hari menyaksikan rudal menuju Israel atau sistem anti rudal yang melawannya, dan saya amati itu kayak nonton kalau malam lebaran gitu, ada kembang api gitu. Dan masyarakat hari ini tidak bisa dimobilisasi, sudah muak dengan segala hal yang berhubungan dengan pembunuhan dan penghancuran. Kami sudah muak. Saat ini kami hanya jadi penonton bagi kedua belah pihak, walaupun tidak mentertawakan salah satu dari mereka, yaitu patsun politik ya. Salah satu sopan santun internasional ya, kita tidak boleh mengolok-olok bangsa yang sedang terpuruk, apapun bangsa itu, karena ya, secara kemanusiaan kita tidak mau itu mengalami atau terjadi pada kita juga. Atau perkataan Ahmad Malas. Ahmad Malas ini bukan Malas bahasa Indonesia, memang namanya Ahmad Malas.
Ini seorang aktor yang ada di Damaskus, bisa mewakili banyak suara masyarakat. Terbebas dari rezim Iran dan Israel, itu harapan mereka. Karena keduanya adalah sistem diktator dan rakyat Suriah telah membayar harga yang mahal atas tindakan mereka. Itu masyarakat. Bagaimana dengan Al-Julaninya sendiri yang memimpin pemerintahan di beberapa provinsi. Jadi Suriah ini belum dikuasai semuanya. Nah, Samir Abdullah, ini analis politik dan juga beliau profesor hubungan internasional di Universitas Damaskus. Pemerintahan Suriah sekarang lagi rapuh. Kemampuan militernya pun memburuk setelah hampir 10 tahun perang saudara. Sehingga tidak memungkinkan bagi negara baru ini untuk memulai petualangan politik atau manuver politik dan militer yang baru. Karena akan memperlemah mereka. Walaupun mungkin diajak oleh teman-temannya. Nah, ini menunjukkan kedewasaan juga di sisi ini. Karena pemerintah yang bertanggung jawab itu tidak bisa bertindak atas semangat semata. Mereka harus mempertimbangkan kekuatan nyata yang dimilikinya, serta harus mengutamakan kemaslahatan rakyat. Fakta lain juga secara realitas geopolitik. Ini al-waqi'ul geosiyasiyu lidaulah Suriah ini. Jadi realitas geopolitik disebut geosiyasiyu itu. Geo-nya geopolitik ya, siasiunya siasat. Suriah ini dikuasai 3 bagian. Sebagiannya Amerika yang masih menguasainya, sebagiannya Turki, dan sebagiannya Israel. Itu masih menguasai di sebagian daerah dataran tinggi Golan kan Israel. Turki juga masih berperang dengan Kurdi yang ada di sana. Amerika juga masih. Yang dikuasai oleh Al-Julani ini hanya beberapa provinsi saja sekarang. Makanya itu masih terus melakukan upaya rekonsiliasi supaya semakin besar kekuatan dan daya pengaruhnya. Nah, kalau masih seperti ini kan bagaimana Al-Julani dalam hal ini bisa melakukan tindakan-tindakan yang serba cepat dan kemampuannya yang bagus untuk memerintah negara karena memang belum sampai pada kemampuan itu gitu. Maka prioritas utama di saat lemah kalau kita melihat pelajarannya adalah membangun kekuatan pemerintah dan kekuatan umat. Kalau lagi lemah itu kan nggak bisa kita menerjunkan diri pada sebuah konflik. Maka diamnya kelompok jihad Suriah ini bukan karena tidak peduli, tapi mereka pun punya PR internal yang harus diselesaikan dulu. Nah, ini dulu dia namanya Muhammad Al-Jaulani. Ini bahkan dulu kepalanya dihargai 10 juta dolar. Dan pada waktu dia menjadi pemimpin pasukan Jabhatun Nusrah, ya dia bisa mengorbankan apa saja untuk kemenangan kelompok yang dipimpinnya. Tapi sekarang setelah menjadi kepala negara, dia tidak bisa mengorbankan negaranya atau mengorbankan rakyatnya hanya untuk visi politiknya semata. Jadi ngitung juga kalau sudah jadi kepala negara. Kenapa dulu semangat? Dulu sebagai komandan pasukan saja gitu. Yang mengikutinya semua orang yang setia kepadanya dan berani berkorban. Tapi kalau sudah punya masyarakat, punya rakyat kan beda-beda kemampuan rakyat, semangatnya dan lain-lain. Jadi itu pun harus dikaji juga. Dan apakah ini ada dasar-dasarnya? Ya secara pakem politik Islam ada.